ila nasqullah wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat PRT Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang selaku Dewan Pembina APSI, yang terhormat Ketua APSI Kota Semarang, narasumber kita, yang terhormat Bapak dan Ibu pengawas sekolah dan pengawas madrasah sekota Semarang. Pada hari ini Selasa 4 Juli tahun 2023, pengawas Kota Semarang akan melaksanakan kegiatan workshop perencanaan kinerja pengawas berbasis data. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ingatlah perjuangan di depan berjuang, lakukan tugasmu. Yang saya hormati Bapak Tuan Rumah Kepala SMP 39 Semarang, salah satu binaan saya. Yang saya hormati pengurus APSI periode 2023-2028, teman-teman semua yang saya cintai, saya banggakan, para anggota APSI, mulai dari pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pemenang SLB. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT, pagi hari ini kita diberi sehat dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama hadir di SMP 39 ini, di aula ini dalam keadaan sehat, dalam rangka memenuhi undangan kami para pengurus APSI, dan kita beri nama workshop perencanaan kinerja pengawas berbasis data, dan mengikhlaskan keuangannya untuk kegiatan ini. Semoga berkah ya Pak ya, bermanfaat, kita semua yang belajar ini bisa terfasilitasi dengan baik, nyaman. Lemah kelas ya Pak, awal dan baras. Amin. Bapak Ibu, ini saya pakai PPT biar. Nah, terus APSI itu kita sudah tahu berjenjang mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kita ada di posisi di kota. Nah ini Bapak Ibu, kita bersari sebentar visinya APSI dan misinya. Aman-aman Pak, ya Pak. Jalan sehat. Kalau Suryati ya. Ya. Jalan sehat atau olahraga. Nah habis itu saat ini Bapak Ibu pengawas, ya, ada Pak Agus tuan rumah, Pak Agus. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi, bisa berkegiatan untuk melaksanakan kegiatan diskusi antar anggota APSI, ya, terutama berkaitan dengan perencanaan berbasis kinerja. Saya kira nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Pangarso terkait dengan apa tugas-tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyikapi paradigma, ya, perkembangan kebijakan yang nanti sebentar lagi berubah, ya, terkait
terkait dengan tugas-tugas pengawas. Tolong nanti Bapak Ibu bisa respon dan bisa Bapak Ibu tindak lanjut. Beberapa hal yang perlu saya tekankan Bapak Ibu pada kegiatan pagi hari ini terkait dengan kebijakan yang baru. Bapak Ibu, pengawas ini kan tidak hanya sekedar sebagai pengendali, tapi Bapak Ibu nanti banyak bertindak sebagai pendamping. Kompetensi yang Bapak Ibu miliki jauh lebih kompleks daripada yang dimiliki oleh para kepala sekolah. Sehingga harapan kami Bapak Ibu benar-benar bisa menjadi supervisi dan pendamping para kepala sekolah, sehingga sekolah-sekolah di Kota Semarang nantinya benar-benar bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tadi yang kami sampaikan, perubahan paradigma. Tadi saya sampaikan di kegiatan Lokakarya 7, ya kebetulan ada kegiatan calon guru penggerak gitu. Jadi guru-guru yang sudah terseleksi ya karena memiliki kompetensi untuk diberikan kesempatan sebagai guru penggerak, guru yang nantinya bisa menjadi agen perubahan ya di lingkungan pendidikannya masing-masing. Dan harapannya nanti komunitas guru penggerak ini bisa menjadi leader, ya bisa menjadi pembaharu ekosistem pendidikan yang ada di Kota Semarang. Yang tadi saya tekankan pada Bapak Ibu guru penggerak itu adalah bagaimana kita membangun inovasi yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing. Karena jujur Bapak Ibu, generasi Bapak Ibu, generasi saya ini kan masuk generasi baby boomers dan milenial gitu ya. Generasi X. Mungkin banyak yang masih enggan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Yang notabene sekarang sudah terjadi globalisasi, ya, perkembangan teknologi informasi sudah tidak 4.0 lagi, tapi sudah mulai bergeser ke 5.0. Ya, di beberapa negara maju sudah menerapkan teknologi 5G. Ya, semuanya sudah dilakukan dengan teknologi informasi. Nah, harapan kami Bapak Ibu tidak hanya guru penggerak, tapi Bapak Ibu pengawas juga bisa secepat mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan situasi dan kondisi. Jadi bagaimana kita bisa mendampingi para kepala sekolah, karena tugas kepala sekolah ini kan juga nanti memberdayakan guru yang ada di satuan pendidikan. Intinya kalau Bapak Ibu kepala sekolah ini semakin kreatif, semakin inovatif, ya dengan kita merespon implementasi kebijakan kurikulum merdeka, ya, gerakan kita akan semakin efektif. Ya, Bapak Ibu pengawas kreatif, ya, mau selalu belajar, ya, kemudian memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu sekolah, insya Allah nanti suasana, ya situasi kependidikan yang ada di Kota Semarang ini bisa sinergis, mulai dari pengawas, kemudian ada guru-guru penggerak di sana, ya kebetulan Bapak Ibu kepala sekolahnya juga mau belajar, mau diedukasi, akhirnya juga berimbas ke anak-anak. Ya karena sekarang ini tadi saya sampaikan juga di kegiatan Lokakarya 7, sekarang ini sudah trennya itu sudah kota-kota di dunia sudah berupaya untuk menjadi kota global. Ya, jadi mungkin kota-kota merasa akan terlalu lama, ya, akan mudah tertinggal ketika dia harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Makanya kota-kota di dunia ini sekarang saling berkompetisi untuk menjadi yang namanya kota global. Bapak Ibu mungkin yang paling ceto itu adalah kota Seoul, ya, kota Seoul, kota di Korea Selatan. Ya hampir semua warga di dunia termasuk ibu-ibu yang ada di tempat kita ini
selalu menyempatkan diri nonton drakor. Kalau belum nonton drakor kayak belum lengkap gitu. Istri saya sendiri kalau nyetrika ya sambil nonton drakor. Ya. Artinya begini Bapak Ibu, bagaimana masyarakat di Korea ini membangun inovasinya, ya mencoba untuk meyakinkan dunia bahwa budaya ini adalah budaya yang terbaik. Budaya K-pop, ya budaya-budaya di Korea, inovasi-inovasi di Korea ini adalah inovasi yang terbaik. Ya memang ketika saya sempat berkunjung ke sana, Bapak Ibu, luar biasa memang Korea Selatan. Turun dari bandara itu internet sudah di mana-mana. Jadi kita nggak usah pesan roaming ya, langsung ya. Ya, kebetulan ini saya bentar lagi akan ke Turki, saya tanya di Turki seperti Korea nggak apa. Di Turki seperti Indonesia hanya spot-spot tertentu yang ada wifi-nya. Tapi kalau di Korea semuanya sudah baik. Ya kayak di Saudi Arabia, kalau Bapak Ibu umroh atau tindak haji, turun bandara ini sudah internet semua. Nah di Korea seperti itu. Jadi bagaimana Korea ini membangun satu inovasi yang akhirnya dunia itu melirik ke sana. Ya. Sebenarnya kalau kita ke sana ya, kalau bicara spot wisata kita nggak kalah gitu. Bukan mereka jelek gitu, tapi kita nggak kalah. Antri itu nggak kalah. Gwagrew nggak kalah dengan yang namanya Seoul Park, Taman Seoul itu nggak kalah. Ya, tapi mereka itu pintar mengemas, ya. Pintar mengemas. Bagaimana mereka bisa menarik artis-artis kelas dunia datang ke sana, ya, untuk gantungkan apa itu gembok, ya. Terus mereka promosi kalau gantungan gembok di sana cintanya akan abadi. Kreativitas seperti itu Bapak Ibu yang mereka pakai. Akhirnya masyarakat tertarik datang ke Korea. Dan kesempatan kita tidak hanya mendorong anak-anak untuk cerdas saja secara akademis, tapi kita juga melatih anak-anak kita kreatif, dapat mengembangkan, mengeksplor bakatnya. Dari mana? Ya dari kita Bapak Ibu sekalian. Dari kita. Ya kita kan sudah menjadi takdir kita dilahirkan di era baby boomers gitu ya, era generasi X kayak saya. Tapi dengan perkembangan teknologi informasi ini kita juga harus menyesuaikan. Termasuk kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, perencanaan berbasis data. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena dengan data, perencanaan yang berbasis data, implementasi yang akan kita lakukan pasti lebih akurat. Gitu. Dan data itu sekarang dengan perkembangan teknologi informasi sudah bisa diintegrasikan, sudah bisa berbagi pakai. Satuan pendidikan A, datanya bisa dibagi pakaikan dengan satuan pendidikan B. Termasuk data yang Bapak Ibu bangun nanti, ya, Bapak Ibu nanti dampingi di sekolah-sekolah, datanya juga pasti akan kami manfaatkan, bisa berbagi pakai dengan dinas pendidikan. Nanti kita akan bisa lebih akurat menghitung seberapa besar angka partisipasi kasar, seberapa besar ya data akurat rata-rata lama sekolah, ya, sebagai bagian dari indikator kinerja kita di satuan pendidikan. Nah itu dimulai dari mana? Ya dari kita Bapak Ibu, ya, khususnya dari Bapak Ibu pengawas. Oleh karena itu saya nyuwun tulung Bapak Ibu pada kesempatan yang sangat baik ini, nanti dipandu oleh Pak Pangarso, ya, Bapak Ibu bisa belajar semaksimal mungkin terkait dengan materi-materi yang disampaikan, termasuk salah satunya adalah perencanaan yang berbasis data. Ya, karena data itu penting. Kebetulan saya pernah di Diskominfo Pak Pangarso, ya, bagaimana sulitnya membangun satu data Indonesia. Ya. Perpres satu data Indonesia tahun 2019 sampai hari ini pun juga belum maksimal penerapannya. Ya, karena memang susah membangun data ini. Ya, satu platform yang cukup efektif sekarang yang dibangun pemerintah adalah SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
mana pemerintah dengan tegasnya membuat platform, membuat elemen-elemen data yang wajib diterapkan di berbagai daerah. Itu pun juga tidak gampang, Bapak Ibu. Ya, karena di daerah, pemerintah daerah ini kan juga warna-warni, tidak semuanya merah. Ada yang mau menerapkan, ada yang masih menunggu, tidak mudah. Nah, mumpung kita di Semarang, Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan besar bagaimana kita bisa melakukan perencanaan kinerja yang berbasis data. Karena kebetulan juga Semarang ini sudah menobatkan dirinya sebagai smart city. Ya, ini menjadi kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan perencanaan berbasis kinerja. Jadi itu Bapak Ibu yang perlu kami garis bawahi. Bapak Ibu saat ini lebih banyak sebagai pendamping, bukan sebagai pengendali. Dan kepala sekolah dengan load yang begitu berat, ya, saya menyadari betul Bapak Ibu dengan sekolah-sekolah yang belum ada tekniknya begitu, pasti Bapak Ibu, kepala sekolah Bapak Ibu guru ini repot. Ya sudah ngajar, ya pola administrasi, pasti sangat repot. Ya, ketika ada mitra-mitra Bapak seperti Bapak Ibu, mitra-mitra pengawas yang bisa benar-benar menjadi pendamping, insya Allah satuan pendidikan kita juga bisa semakin eksis. Insya Allah nanti kami akan terus tingkatkan kualitas satuan pendidikan. Kami coba nanti banyak konsultasi dengan Bu Wali, dan alhamdulillah kebijakan beliau menurut kami sangat mensupport. Ya, sangat mensupport untuk pengembangan pendidikan yang ada di Kota Semarang. Beliau getol banget dengan yang namanya kurikulum merdeka. Beliau getol banget dengan yang namanya P5. Ya, beliau getol banget ya dengan yang namanya tenaga-tenaga guru, tenaga-tenaga kependidikan. Ini saya kira bisa dimanfaatkan betul Bapak Ibu. Kemarin sudah ada kebijakan sekolah swasta gratis. Nah, ini saya kira suasana ekosistem pendidikan yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, sekarang ini untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu pengawas bisa dampingi semaksimal mungkin para kepala sekolah, ya, sehingga ekosistem pendidikan di Kota Semarang ini bisa semakin positif. Ya, dan tadi kembali ke awal, endingnya nanti bisa melahirkan banyak inovasi di kalangan anak-anak kita. Mumpung mereka masih kecil, gitu ya, kita tanamkan semangat berinovasi, semangat berkompetisi, supaya ketika gede nanti ya, mereka akan melahirkan bakat-bakat yang bisa membanggakan orang tua, Kota Semarang maupun negara kita. Saya kira itu Bapak Ibu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Matur nuwun Pak Pangarso, jauh-jauh datang ke Semarang, Bu Sarmini, Bapak Ibu sekalian yang tahu pada pagi hari ini. Sukses selalu, mudah-mudahan berkah buat panjenengan. Amin. Amin. Yang pangapunten juga Bapak Ibu tidak bisa sampai selesai nih, karena ya riwari terus saya ini biasa mengurusi 2 kantor nanti. Jadi harus riwari ke sana kemari, yang penting kerjaan rampung. Kebetulan juga masih PPD. Ya. PR yang banyak, banyak aktif. Jadi mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak berkenan sekaligus membuka kegiatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop perencanaan kinerja berbasis data untuk Bapak Ibu pengawas resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua APSI Kota Semarang, beserta jajaran pengurusnya dan Bapak Ibu anggota APSI Kota Semarang, alhamdulillah bersyukur pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam sesi kegiatan pelatihan ya
pelatihan untuk pengawas sekolah dalam rangka penyusunan program kerja berbasis data, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengikuti kegiatan tatap muka ya satu hari ini, dan nanti akan kita lanjut kegiatannya tentunya adalah daring, Bapak Ibu. Ya, dalam beberapa hal nanti kita akan kita diskusikan yang terkait pokoknya di sini, kemudian di daring kaitannya dengan implementasinya nanti apa yang dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan perkembangan kekinian terkait dengan peran tugas pengawas, Bapak Ibu, saat ini sudah ada transformasi terkait dengan peran tugasnya, walaupun secara jujurnya peraturannya belum turun, tapi hal ini sudah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan tugas-tugas kepengawasan. Jadi, kemarin ketika proses seleksi P3K, kompetensi pengawas cuma ada 3 di sana. Kalau kita melihat Bapak Ibu kompetensi pengawas ya di P3K, seleksi P3K itu ini ya, lingkup kompetensi yang kemarin diujikan. Manajerial, sosial kultural, dan teknis. Ini yang ada di Permendikbud itu terkait dengan seleksi atau terkait dengan uji kompetensi ya, jabatan fungsional dari guru ke pengawas. Ini yang diujikan. Bagaimana nanti ke depan pengawas ya, kompetensinya dan juga apa yang dikerjakan. Pada pertemuan atau pada waktu Munas APSI di Bali ya, Munas APSI di Bali, dalam sambutannya Prof. Untuk waktu itu sekretaris ketika ya masih peran pengawas, di mana pengawas itu sebagai pendamping ya, pendamping dalam merencanakan program atau pendamping dalam melaksanakan program dan melakukan pelaporan kinerja. Nah, di sini tentunya nanti akan berpengaruh kepada apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, uraian tugas pengawas disampaikan ada 4, apa merencanakan kerja, pendampingan perencanaan program sekolah, pendampingan pelaksanaan program sekolah, dan pelaporan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya pada hari ini dan 6 hari ke depan secara daring untuk menghasilkan satu program kerja pengawas. Ya, program kerja pengawas yang sesuai dengan kondisi kebutuhannya. Dalam perencanaan kerja, apa yang kita butuhkan? Identifikasi dan analisis hasil pendampingan pengawasan tahun sebelumnya ini sudah kita lakukan. Kemudian kita ada strategi pendampingan. Nah, di sini. Nah, di strategi pendampingan nanti kita harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Jadi masing-masing sekolah mungkin strategi pendampingannya akan berbeda karena karakteristiknya sekolah itu berbeda-beda. Apa saja? Ya, ada program bagus, tapi sekolah tidak mau melakukan transformasi perubahan, yang akhirnya yang terjadi sama saja. Ya, silakan nanti diisi. Nah, kalau sudah diisi otomatis yang di sini itu di belakang pendamping, strategi pendampingan dan metode pendampingan otomatis akan muncul. Ya, akan muncul. Ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal nanti di bagian akhir, ya di bagian akhir menentukan rencana kerja pengawas. Nah, di sini perencanaan kerja A, B, C, D-nya sudah sesuai dengan 4 tadi yang disampaikan di depan. Tinggal direncanakan kapan kita melakukan itu. Nah, sekarang dicoba dulu ya Bapak Ibu sampai dianalisis kapasitas. Pak, yang dianalisis tuh namanya masih Pak Pangharso. Ya? Namanya masih Pak Pangharso. Kita ketik Oh iya, Pak. Masih. Tapi yang direkomendasi Sudah. Oh, yang bawah. Sudah nama. Yang bawah. Ini belum ngeling. Masih Pak. Terus diganti manual saja. Walaupun Bapak Ibu mungkin masih
sama-sama masih abu-abu, tapi kita sudah mulai. Yang nanti kegiatan ini Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan 6 kali daring, waktu menyusul. Sebisa mungkin nanti dilaksanakan di luar jam kerja. Kita beri aplaus untuk Bapak Pangarso.